mendampingi Bekti terus gitu. Terus di saat itu aku menghargai, mungkin saat itu juga Dila lagi banyak hal yang perlu dia prioritaskan, jadi ya dia yang penting Dila tahu saat aku datang aku memang tujuan mensupport gitu. Dan chat kami juga selalu sering berchat pria. Oke, ini mungkin ada ini nggak sih kayak kaget karena penggalangan dana awalnya karena melihat bahwa berarti sedang struggle banget dalam ekonomi juga, ada nggak sih mungkin teman-teman juga yang seperti itu? Ya normal aja kalau misalnya memang itu menjadi sebuah reaksi ya dari semua orang. Tapi kan memang untuk biaya sakitnya Bekti itu kan juga bukan biaya yang murah gitu loh. Aku sempat baca komen dari orang-orang, ada yang menyampaikan, masa sih cek lagi deh, nggak mungkin memang kalau biayanya setinggi itu. Memang segitu gitu loh, maksudnya kurang lebih memang tinggi. Aku nggak sebutin nilainya ya karena aku nggak sedetail itu. Memang tinggi gitu, apalagi kan ini bicara organ yang sangat krusial ya gitu. Jadi ya bukan cuma sakit pilek, bukan cuma batuk, bukan cuma apa, tapi memang biaya pasti akan cukup tinggi. Tapi kalau untuk masalah harus dilakukan penggalangan dana, ya balik lagi mungkin memang mereka perlu, mungkin memang harus dilakukan karena memang Bekti perlu gitu loh. Jadi buat aku kalau saat ini memang orang mau bantu ya bantu, jangan memperkeruh gitu loh. Kalau emang ingin mau memberikan dana bantuan silakan gitu. Kalau enggak ya udah jangan memberikan situasi yang memperkeruh gitu kan. Kasihan orang lagi kena musibah ada satu dan lain hal yang membuat kita tuh jadi nggak bisa tenang gitu menghadapi. Makanya hari ini memang mau ke sana. Tapi yang hal baik sama aku di luar kota pun aku kan terus sampai aku nanya sama Cipta sampai Cipta adiknya bilang gini, kan tadi bukannya udah nanya ya gitu. Aku nanya terus karena kayaknya nggak mau kehilangan sedetik pun informasi dari Bekti. Cuman memang dalam perjalanan di hari Senin kemarin gitu sampai hari ini semuanya berangsur baik. Belum bisa dikatakan pulih, sembuh. Karena kan kemarin juga ada bilang Bekti sudah sembuh, ada yang gitu. Malah ada berita-berita yang nggak menyenangkan gitu, yang negatif gitu. Jadi menurut aku ya sejauh ini yang aku tahu dan baru terima juga tadi pagi aku chat sama adiknya Bekti, semuanya dalam keadaan baik. Meskipun bicaranya masih puzzling ya, masih kadang ingat, tapi komunikasi dia masih oke. Belum tentu juga Bekti ingat waktu hari Kamis aku ketemu Bekti, nanti kalau misalnya aku ketemu lagi belum tentu juga Bekti masih ingat. Kalaupun Bekti masih ingat berarti kan daya ininya akan kembali baik gitu loh. Ya tapi ya paling tidak yang saat ini kita berharap biarkanlah segala hal yang membuat keruh situasi gitu ya, hargai keluarganya Bekti gitu. Apapun yang dilakukan kita hargai. Kalau kita mau bantu silakan bantu, kalau tidak jangan memberikan hal-hal yang memperkeruh situasi gitu. Terus ya paling tidak kalaupun selesai dari ICU ini mudah-mudahan Bekti bisa segera semakin pulih dan pindah ke ruang rawat biasa dan bisa segera pulang. Untuk masalah waktunya aku nggak tahu karena kan tergantung dari Bekti bisa berjuangnya tuh secepat dan sebaik apa gitu. Jadi lu yakin nggak sih kalau Indra Bekti itu setelah selesai ini bisa kembali normal? Karena kan iya. udah ada kejadian 2 orang kan yang kita tahu pukul sama Gugun Gondrong kan, Iya. nah memorinya hilang. Nah kalau buat Indi, Ya paling tidak harus yakin. Yakinnya itu nggak cuma sekedar di mulut, tapi kita juga bisa melakukan sesuatu yang membantu Bekti bisa recovery-nya bisa lebih pulih ya. Kalau cepat atau lambat itu kan tergantung dari kondisi pasiennya sendiri. Mudah-mudahan semuanya bisa kembali normal. Dan ini kan pasti diperlukan support dari berbagai pihak ya, keluarga, orang terdekat, sahabat gitu. Karena orang-orang yang seperti ini kan cuma butuh tahu bahwa dia tuh ada di lingkungan orang-orang yang mensupport dia gitu. Jadi ya paling tidak dia harus tahu bahwa dia tuh banyak yang sayang. ada pelatihan nggak sih untuk diajak bicara terus biar dia ingat? Kalau saat ini sih dokter memang belum menyampaikan apapun. Aku tidak di rumah sakit gitu, dan memang saat di ICU adalah saat yang tepat untuk membiarkan Bekti istirahat total banget. Karena kalau dia ketemu kan pasti interaksi akan lebih emosinya lagi, main lagi, inget ini, takutnya dia capek. Tapi mungkin ada waktu pada saat nanti di ruang pemulihan akan ada informasi dan kabar baik apa yang mesti dilakukan teman-teman supaya bisa membantu Bekti bisa kembali lagi. Ini saat tanganin Kak Bekti di rumah sakit ya itu apa sih bikin saya ini nangis? Sedih Bu, sedih. Karena nggak pernah lihat Bekti seperti itu. Kalaupun dia sakit ya paling ya sakitnya kita kan berdua sakitnya sama ya. Kalau nggak urusan perut lah gitu ya. Tapi kok pas kemarin nggak tega aja gitu ngeliat Bekti udah seperti itu kondisinya gitu. Dan itu kan nggak pernah menyangka. Yang lebih sedih adalah kok ya bolehnya di pas ulang tahun dia itu yang bikin sedih banget tuh adalah itu. Pas di ulang tahun dia harusnya kita merayakan di usia kita yang baru. Kok ya di usia itu
hadiahnya kurang begitu enak gitu buat Bukti. Itu aja sih. Sering Tadi udah mengeluh sempet nggak sih? nyiapin kado belum sih pas Kak Bakti ulang tahun kan? Orang pas hari Rabu kita mau surprise jam 12 siang buat ulang tahun dia. Ini ternyata ya agenda Tuhan beda ya. Jadi ya udah kita mau bilang apa, orang udah mau nyiapin segala macam, adalah kejutan-kejutan. Ya buktinya malah kita merayakannya di rumah sakit. Indi, selama sama Indi itu Bekti itu pernah sering mengeluh nggak sih? Ada sakit apa-apa? Yap, Bekti tuh anak kita sebenarnya manja banget. Pas pokoknya kalau berapa hari terakhir ini kalau kita kerja, memang kita lagi sering banget ketemu kerja nih di bulan Desember tuh lagi setiap minggu bisa berapa kali MC. Ya paling kalau bisa dia kecapean gitu, dia tidur di sini, padahal ada sofa, ada apa, tidur di sini gitu. Dia pikir aku sofa kali ya. Dia tiduran gitu, capek Tendi, pusing, cuma gitu doang aja, capek. Ya udah dong Bu, kita kan sama-sama palingnya sama-sama manggil Bu. Ya udah dong istirahat, mata duitan banget sih lo, pengen kerja mulu, bercanda gitu ya. Ini cuma bukan aku pengen jadi orang kaya gitu, bercanda-bercanda gitulah gitu, bercanda-bercanda biasa. Ya gitu, tapi dia nggak pernah mengeluhkan yang aku tuh sakit parah, nggak pernah mengeluhkan, karena Bekti itu orang nggak pernah ngerasain sakit sebenarnya. Dia tuh nggak pernah manja dengan sakitnya, malah kalau udah di panggung yang tadinya kita pikir dia lagi sakit, dia jadi bintangnya. Aku apa gini, tadi lo ngeluh pusing, diam lo gitu. Tadi lo kayak tadi sakit perut, bukan lo tadi ini, nggak. Pas udah turun panggung, badannya nggak enak lagi. Tapi in detail dia sakit apa, emang dia nggak pernah mau mikirin apa yang ada dalam diri dia kali ya, sampai di hari tersebut datang. Dia punya cita-cita nggak ngomong sama Indi? Mungkin pengen beli apa gitu atau apa? Dia mau umroh tahun ini. Dia mau umroh sama istrinya gitu, sedih aja. Bulan Maret atau April gitu dari rencana. Tendi ikut yuk umroh ya, karena nggak bisa ikut. Mau umroh aku Tendi gitu kok. Itu juga berhubungan dengan kerjaan-kerjaan yang kita mau ambil di bulan Maret. Jadi akhirnya kita skip dulu ya, soalnya Bukti mau umroh gitu. Jadi dia rencana pengen umroh, dia pengen ke Jepang, banyak Pak maunya. Pengen gitu, dia emang seneng apa ya, terutama dia cuman seneng tuh kalau weekend pengen bisa sama anak-anaknya sih. Kadang kan kalau Senin sampai Jumat kan biasa dikerjakan, kalau Sabtu Minggu tuh pokoknya Minggu dia palingnya dia pergi makan keluar sama anak-anak. Cuma rencananya memang yang mau dia jalanin tuh dia pengen umroh sih sebetulnya. Dia katanya takut sama istrinya aja ya? Paling Aku nggak takut. takut apa, semuanya juga takut sama gue, apalagi suami gue. Kalau gue udah pas sama gue gini, Teh Indi, maaf ketinggalan tadi terkait aduh, dengan sama temen lu aja Bu. Bentar sedikit Teh. Iya. Terkait dengan postingan IG itu gimana Teh? Yang mana? Yang terakhir di highlight yang story IG Yang pura-pura baik itu yang tadi. yang tentang Itu iya. November. Itu bukan postingan gue untuk nyindir siapapun. Jadi itu gue posting di TikTok. Bulan November ada kok, kalau mau lihat di TikTok kamu lihat deh. Oh, cuma baru ke up di IG Nah aja. itulah jagonya netizen kita gitu loh. Jadi ya nggak pernah, gila gue jahat banget. Sahabat macam apa gue kan, dan itu kan tidak ditujukan kepada siapapun ya, kepada semua orang gitu. Self reminder juga bahwa kita kalau bisa dan kalau mampu dan mampukan untuk bisa menjadi orang baik, tapi tidak ditujukan pada siapapun. Orang kuno post di TikTok November Bu. Siap. Makasih ya Teh. Ya.